Jadi gini, kalau kita bicara tentang mujizat, semua nabi diberikan kelebihan masing-masing. Sekarang saya tanya, mujizatnya Yesus terbesar itu apa? Ya silakan Bang Erben yang bisa santai lah. Gua mah udah gak sabar nih orang. Dari Alkitab aku jelaskan deh. Nih Bro Pandi perhatikan ya. Sepanjang masa pelayanan, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat tersebut dilakukan sebagai cara untuk memberitahukan datangnya kerajaan Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya. Jadi tujuan kedatangan Yesus bukan mujizat, tetapi tujuannya adalah memperdengarkan, menunjukkan, menyatakan bahwa kerajaan Allah hadir dan kasih Allah dinyatakan. Baru seluruh perbuatan ajaib Yesus ini selalu bersamaan dengan pemberitaan Injil dan pengajaran kepada semua orang yang datang kepadanya. Hal ini tertulis di dalam Matius 9 ayat 35, Matius 4 ayat 23, Markus 1 ayat 39, Lukas 4 ayat 44. Dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil, kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi, Yesus itu melakukan banyak mujizat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi, baik penyakit rohani, penyakit jiwa, penyakit fisik, dan kelemahan-kelemahan dilenyapkan oleh Yesus. Di situ. Tetapi harus diingat, mujizat bukan tujuan pelayanan. Melainkan tujuannya adalah kerajaan surga. Mujizat yang dibuat Yesus ini merupakan alat dan sarana dari tujuan untuk sampai kepada tujuan itu. Jadi ini sarana untuk kita mengenal kuasa Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sang pembuat mujizat lebih berharga dan lebih berarti dibanding mujizat itu sendiri. Tidak semua mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Jadi sebenarnya masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus tapi tidak dicatatkan di dalam Alkitab. Tetapi mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, bahwa Yesus adalah penguasa, Tuhan, Kurios, dan pemilik juru selamat. Dikatakan di sini Yohanes 20 ayat 30-31 dan Yohanes 21 ayat 25 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, saya tunjukkan data-data mujizat yang dibuat oleh Yesus. Di sini ada semua. Mujizat yang dibuat Yesus mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, uang logam di mulut ikan, mengutuk pohon ara, mujizat penangkapan ikan yang pertama kali, mujizat penangkapan ikan yang kedua kali, baru mujizat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus, menyembuhkan orang buta di Betsaida, menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, baru menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, menyembuhkan orang yang sakit busung air, menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan, jadi setan yang merasuk disembuhkan, menyembuhkan 10 orang kusta waktu itu penyakit yang tidak ada obatnya, tapi disembuhkan Yesus, menyembuhkan orang kusta di Genesaret, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, baru menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam, epilepsi, menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli, menyembuhkan seorang bisu dan kerasukan setan, menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan seorang bisu lagi, baru menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum, hamba seorang perwira di Kapernaum, menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi, mengusir roh jahat yang merasuki seorang di Kapernaum, membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak perempuan Yairus, membangkitkan anak muda, berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Dan ini semua di dalam catatan 4 kitab Injil, 25% berita di dalam kitab Injil itu berbicara tentang perbuatan mujizat daripada Yesus.
Tetapi berbicara mujizat Yesus yang terbesar adalah dia menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis, dan dijamin masuk surga oleh Yesus. Dengan catatan kita percaya, pisteo, kita taat, setia kepada Yesus. Oke? Itu dulu sejauh ini. Halo Bro Pandi. Iya, iya. Nah, itu mujizat Yesus. Jadi saya punya data-datanya. Ada yang mau ditanya Bro dari situ? Jadi gini, seperti kalau saya setuju seperti Abang mengatakan kalau mukjizat itu bukan suatu acuan yang menjadikan seseorang itu yang menandakan seseorang itu Abang jangan yaitu mempelintir kata-kata suatu saya dosa. ya Bang. Abang jangan mempelintir kata-kata. Saya tidak mengatakan seperti yang Anda katakan. Saya katakan tujuan dari mujizat, tujuan dari hidup kita, tujuan dari Yesus bukan membuat mujizat, tetapi kerajaan surga, itu yang saya katakan. Jadi, Iya, iya, makanya itu iya, setiap utusan itu bukanlah mujizat inti pertamanya, tapi tujuannya, ya kan? Tapi tujuannya. Jadi kalau kalian menanyakan mujizat Nabi Muhammad, tidak ada. bukan masalah nggak ada, sebenarnya ada, tapi ayat-ayatnya itu aku nggak tahu, aku lupa kalau di mana-mana aja. Masa aku di Tahu sini lah, nggak masa pegang Quran, nggak pegang Alkitab. masalahnya Bro, kalau Bro apa artinya ada, tapi tidak bisa tunjukkan ayat, gimana Bro itu bisa dialog kayak gitu? Ya, Jangan ya, jangan terserah saya sampai, tunjukkan. iya, jangan sampai kita yang tunjukkan Bro di situ. Tapi saya katakan tujuan dari pelayanan Yesus itu kerajaan surga, bahwa kita diselamatkan masuk surga. Dan untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga itu harus melalui Yesus. Dan mengapa kita percaya bahwa Yesus jalan untuk masuk surga itu, itulah yang dinyatakan Yesus melalui pengajarannya, melalui mujizatnya, melalui seluruh karyanya di situ. Tapi tujuannya adalah kerajaan surga. Tetapi kalau karya Yesus, perbuatan Yesus tidak mencerminkan bahwa kita masuk surga, maka tidak mungkin. Jadi di situ. Jadi pemahaman itu harus utuh, Bro. Contoh, kalau ada para nabi bicara surga, tapi kelakuannya tidak cocok dengan kerajaan surga, perbuatannya tidak cocok dengan hidup kerajaan surga, ya tentu itu omong kosong. Tapi karena Yesus perkataannya, janjinya, perbuatannya sejalan, seirama, maka karena itu dia bisa dipercaya semua perkataannya itu. Jadi cara berpikir Kristen seperti itu. Kalau Yesus ngomong, aku jalan ke surga, tapi dia nggak masuk surga, nggak percaya kami sama dia. Tapi karena Yesus membuktikan apa yang dia katakannya itu, maka itulah kami mengatakan dialah kebenaran itu. Jadi bagi orang Kristen seperti itu, Bro, karena kita kan memiliki kemampuan untuk menilai, memahami, untuk menyimpulkan. Saya jujur saya katakan sama Bro, kalau Yesus hanya ngomong surga, tapi dia nggak bangkit, dia nggak naik ke surga, saya katakan, nah itu hanya ngomong aja Yesus ini. Tapi karena dia buktikan dengan mujizatnya, dengan kebangkitannya, dengan kematiannya, dengan kemudiannya naik surga, dengan janjinya, dan semua apa yang dikatakan oleh Yesus dibuktikan dengan karyanya, maka inilah kebenaran. Jadi kebenaran itu perkataan dan perbuatan, itu seirama. Kalau hanya perkataan toh, ya nabi palsu perkataannya enak-enak, motivator juga enak-enak. Jadi gini Bang, kita kalau beracuan ke mukjizat, murid Yesus juga bisa bermukjizat Bang. Tapi kan yang intinya ini kan pengajarannya Bang, iya kan? Sekarang saya tanya, ya, dari silakan. teman-teman Kristen, kira-kira pengajaran apa yang diberikan oleh Yesus yang diamalkan oleh teman-teman Kristen coba? Semua pengajaran yang diajarkan oleh Yesus lakukan orang Kristen, mengasihi, mengampuni, berbuat baik, bekerja keras. Kalau Ya cuma semua. demikian Bang, kalau cuma demikian semua Memberkati agama pun orang. mengajarkan seperti itu Bang. Ada Tapi yang kok. permasalahannya sini Bang, coba sini kita ambil logika dari gini. Yesus berdoa, itu kan suatu contoh ya kan? Suatu contoh bagi teman-teman Kristen untuk ya kami berdoa. Iya, tapi Yesus sujud. Yesus sujud coba. Sekarang Yesus sujud, teman-teman Kristen sujud nggak? Ya kami sujud. Kau nggak pernah lihat aku sujud? Oh gitu. Yesus sunat, teman-teman Kristen sunat nggak? Nah, mengerti nggak Bro? Satu kata sunat pun tak ada di kitab Bro. Itu yang harus Bro pahami dulu. Sekarang aku tanya sama Bro, sebentar.
Saya mau tanya sama bro, ini menurut saya apa dasarmu untuk disunat? Coba jelaskan dulu sama saya. Apa yang menjadi dasar kamu disunat? Ya, di Al-Quran kan dijelaskan kalau kita tuh harus mengikuti mila Ibrahim. Oke, coba jelaskan itu mila Ibrahim itu seperti apa, tertulis di mana? Oke, saya lupa ayatnya. Coba kalian bantu search, cari. Ya masa kita yang mencari itu Yang imanmu? Iya, dasarnya kita mengikuti Iya, oke. mila Ibrahim itu. Mila Ibrahim itu apa? Seperti apa? Kalau hanya Ya, mila mila Ibrahim, Ibrahim. apa mila? Oke, mila Ibrahim itu adalah pengajaran Ibrahim. Oke, pengajaran Ibrahim itu apa gini. Saja, Oke, apa saja itu? unsur Iya. pengajaran Ibrahim itu. Oke, ya kan? apa? Iya, sebutkan. Ya, apa saja Ibrahim pengajaran? sunat. Di mana tertulis Ibrahim disunat? Coba di Quran, di ayat sebentar. Di ayat Quran mana Ibrahim itu disunat? Memang di Al-Quran tidak ditulis. Memang di Al-Quran Ibrahim tidak dikatakan disunat. Oke, kalau kan, sebentar. Kalau tidak ada tertulis di Quran, kamu ikut yang mana? Kamu ikut Quran atau ikut kitab yang lain? Iya, Al-Quran kan mengatakan kita harus ikut mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu seperti apa? Tertulis di mana? Sekarang itu. Jadi mila Ibrahim itu sunat itu tertulis di mana bahwa Ibrahim disunat? Itu Pak Bro harus tunjukkan. Jangan sampai Bro mengkritisi orang Kristen mengapa tidak disunat, Yesus disunat. Tapi Bro sendiri juga mengapa disunat, ada alasannya. Supaya fair. Tapi kalau Bro tidak mengerti lagi, ingin bertanya tentang sunat, mengapa orang Kristen tidak disunat, saya akan jelaskan. Oke? Jelaskan Bro dulu, supaya kita main cantik. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Enggak, sebentar Bang. Namanya mila itu satu unsur pengajaran Ibrahim yang harus kita ikuti, ya kan? Iya. Unsurnya itu apa saja? Ya Ibrahim sunat, kita sunat. Ya, gitu di mana kan? tertulis? Apa yang bertentangan di situ coba? Dari mana kamu tahu bahwa Ibrahim disunat? Kalau tidak ada di dalam kitabmu. Makanya saya tanya samamu, kamu ikut kitabmu atau ikut kitab orang lain? Sekarang saya tanya, Ibrahim itu sunat enggak? Sekarang kalau Ibrahim tidak ada di Alkitab kami, yang ada Abraham, yang ada Abraham, bukan Ibrahim. Sampai dunia runtuh, di Alkitab tidak ada Ibrahim, yang ada Abraham. Iya, yang saya tanya sekarang, Abraham sunat nggak? Kalau di dalam Alkitab Abraham disunat, tapi kalau di Quran saya tidak tahu, nggak ada ayatnya. Sudah selesai kok. Sekarang saya tanya samamu. Yang saya tanyakan kamu ya, yang saya tanya samamu itu, dengarkan dulu saya. Kamu ikut Alkitab. Islam itu sudah jelas ikut mila Ibrahim. Iya, mila Ibrahim itu tertulis di kitab mana? Tunjukkan dulu mila Ibrahim itu tertulis di kitab mana? Makanya ya, loh. Sekarang kan saya sudah bilang. Aduh, si kawan ini. Ditanya mila Ibrahim itu tertulis di mana, Bro nggak bisa tunjukkan. Tunjukkan dulu mila Ibrahim itu tertulis di mana. Iya, saya paham maksud Anda. Anda ingin menggiring saya ke ini, ke pemahaman dalam Al-Quran. Memang di Al-Quran tidak dinyatakan tentang sunat, tapi kan di Al-Quran dinyatakan ikutlah mila Ibrahim. Iya, kita mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu disunat nggak? Yang saya tanya sama Pak Pandi itu sebentar dulu. Sebentar. Ini jadi sunat. Kenapa? Bro Pandi. Sebentar. Bro, yang saya tanya samamu tadi, dari mana kamu tahu bahwa Ibrahim itu disunat? Tertulis di mana? Itu dulu. Jadi, kalau di Alkitab kami Abraham disunat. Sekarang yang kutanya sekarang, kumajukanlah karena pasti kamu nggak bisa jawab yang tadi. Sekarang, apakah kamu mengikuti sunat yang tertulis di dalam Alkitab? Mengikuti sunat Abraham di dalam Alkitab? Bro Pandi? Nah, sekarang saya tanya, di kitab enggak, iya, sekarang ya? Bukan, sebentar. Iya, di kitab kamu, di kitab mana Abraham disunat? Kejadian 17. Kejadian 17. Kejadian 17. Nah, kejadian 17 itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Nah, itu kan perjanjian lama kan? Makanya kalau
saya kan sudah bilang Al-Quran itu Mas, mengakui pertanyaannya kitab-kitab bukan sebelumnya. itu jawabannya. Kan. Makanya saya tanya sama bro, Mila Ibrahim yang kamu pahami itu tertulis di mana bro? Kalau bro setuju dengan yang tertulis di dalam kitab Taurat, maka kita masuk ke kitab Taurat itu. Apakah bro memenuhi unsur-unsur arti sunat di situ? Pasti dong. Loh, jadi kamu setuju bahwa kitab Taurat ini ada, berarti kitab Taurat belum palsu gitu? Itu maksudmu? Kan Al-Quran kan sudah mengatakan bila kitab Taurat itu sudah dipalsukan. Oke, Jadi ada yang sekarang benarnya di situ. sekarang tugasmu lagi jadi bertambah. Yang asli yang mana? Tunggu. Yang jawab dulu. Iya, saya kan sudah bilang, saya kan sudah sampai di situ. Sekarang saya tanya, teman-teman Kristen, kenapa enggak ikut sunahnya contohnya Yesus disunat? Coba. Oke, sekarang dengarkan baik-baik supaya kamu mengerti arti sunat ya. Soalnya ini udah kedua kali ini kujelaskan samamu. Perhatikan. Kalau saya sunat dalam kitab PL, perhatikan. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab itu Kejadian pada peristiwa Abraham dalam Kejadian 17 ini, bukan 7. Yaitu sebagai tanda perjanjian Tuhan kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 10-14, perhatikan ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perhatikan ya, kamu jangan dengarkan, lihat layar handphonemu supaya ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Perhatikan ya. Ini perhatikan ini. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Jadi keturunan Abraham. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Perhatikan ini ya. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perhatikan ya. Ini, serta keturunanmu ya, keturunan Abraham. Oke, sekarang kutanya samamu, kamu keturunan Abraham? Jawab dulu, kamu keturunan Abraham? Kan iya, kan di Al-Quran sudah jelas. Enggak, yang kutanya sama kau tadi. Aku heran lihat kau cara berpikir. Kutanya di kitabmu mana? Kau bilang ada tertulis di kitab Taurat. Giliran kutunjukkan kitab Taurat, kembali kau ke kitabmu. Makanya coba kamu dengar dulu saya. Udah, dengerin. Enggak nyampe ke situ lah dirimu kulihat. Enggak ada. Kan lihat ini. Sekarang dikatakan ikuti Mila Ibrahim, ya kita ikuti. Apa yang sekarang Mila Ibrahim yang mana? Mila Ibrahim itu yang mana? Jadi ya, orang sunat, dengarkan ya. Ya kurban, ya kita kurban apa? Aduh. Yang gilanya di sini Yesus sunat, kalian tidak sunat, iya kan? Heran aku lihat kau. Lihat, kami nggak pernah disuruh kok sama Yesus ikuti Mila Ibrahim, nggak ada diujarkan Yesus dan Paulus sama kami begitu. Iya. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang. Tapi kalau Yesus berdoa, kalian Yesus memberi contoh. Yesus menyuruh kami berdoa kok. Yesus mendalamkan berdoa. Kamu itu malah lari kemana-mana dulu, dengarkan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Oke, kamu disunat usia berapa? 8 hari atau berapa? Kenapa? Kamu usia berapa hari disunat? Disunat itu tak berbatas usia. Oke. Kelas 5 biasanya, kelas 4, kelas 5. Oke. Tapi kalau di dalam ajaran Abraham, ajaran Abraham, anak yang berumur 8 hari. Nah, di situ makanya saya bilang Ibrahim bukan Abraham. Iya. Jadi Ibrahim bukan Abraham. Dengar dulu. Kamu nggak ada nggak nyampe ke situ. Setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, perhatikannya turun temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, saya tanya. Kan, nggak usah bertanya dulu. Dengar dulu penjelasan. Umur berapa coba? Abraham disunat umur berapa? Ya Abraham kan berusia tua dia mendapat perjanjian, tapi isi perjanjiannya apa? Aku dan keturunanmu. Maka saya tanya. Dengar dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Hukum berlaku surut atau berlaku setelah hukum itu dibuat? Nggak nyampe ke situ, tak mudah lah ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang hasil sunat harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal.
Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ia telah mengingkari perjanjian itu. Jadi di sini ya, sunat ini artinya perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya bahwa mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Di situ. Jadi supaya kamu mengerti, sunat dalam kitab PL ini, lihat ini. Pada zaman Abraham itu, sunat kepada Abraham dan keturunannya, juga kepada setiap laki-laki. Tuhan pernah berikhtiar untuk membunuh Musa karena tidak melakukan perjanjian sunat terhadap anaknya. Ya, sunat juga menjadi tanda dan syarat bagi orang asing dapat menjadi anggota persekutuan Israel. Jadi kamu nggak ada kata sunat di kitabmu, tapi kamu banggakan sunat. Heran juga kau, aku lihat kau. Yosua menegaskan tentang sunat, hakim-hakim. Baru Kejadian 17-12. Jadi sunat itu perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Bang, halo. Sebentar, nggak nyampe ke sini dirimu, oke. Tunggu, enggak, tunggu sebentar. Saya nggak akan keluar, tapi saya ada tamu sebentar, nanti sedikit lagi saya lanjutin diskusi saya, tapi saya nggak keluar. Nanti gini, nanti kalau kamu masuk itu bawa dulu satu kata sunat dalam kitabmu ya. Satu. Tidak, saya nggak akan keluar, saya tetap di sini. Iya, kau tetap di situlah. Jadi memang kendalanya kan kalau kita mau bicara dengan saudara kita tadi itu, contoh berbicara Mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu apa? Nggak dijelaskan apa. Terus bagaimana mereka mengatakan bahwa Mila Ibrahim itu sunat? Kalau mereka nggak memiliki kitab tentang sunat itu. Baru sunat yang di Mila Ibrahim itu juga tidak mungkin lagi itu berlaku untuk mereka. Kenapa? Karena Mila Ibrahim apa? Karena sunat Abraham itu kan antara Abraham dan keturunannya. Masa datang dia untuk menentang itu, berarti diubah dong. Berarti tidak konsisten dong Tuhannya. Ada situ. Kalau kita orang Kristen tidak disunat, kenapa? Ya wajar. Karena kita bukan keturunan Abraham. Tapi kalau kita, ya. Cerdas sampean. Tapi kalau kita mau disunat, boleh loh ya. Makanya saya pernah bahas di sini. Jadi orang Yahudi. Iya. Nah itu, jadi cuman ya repotnya ya mereka nggak suka berpikir sih. Dulu aku bagannya di mana itu? Lupa aku. Ya, sunat itu kan perjanjian antara Allah dan Abraham. Dan orang yang harus disunat itu kan disunat pada usia 8 hari. Sedangkan teman-teman kita dari seberang belum tentu mereka itu disunat pada hari ke-8 hari setelah mereka lahir. Di tempat saya aja, setahu saya mereka itu akan disunat pada usia 12 tahun. Iya, berarti beda ya. Ya, Ya beda lah. Ini ada di dalam kitab Para Rasul, saya akan coba baca. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanak Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Nah ini kan ke-8 hari. Setelah Ishak lahir disunat pada ke-8 hari. Jadi teman-teman kita ketika mereka mengatakan mereka mengikuti mila Abraham, belum tentu mereka ini disunat pada ke-8 hari setelah mereka lahir. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim atau menyatakan mereka itu mengikuti mila Abraham, dan mila Abraham yang mereka ikuti sunat. Itulah dia. Sedangkan pengajaran Ibrahim sendiri, mau di dalam Alkitab dan Al-Quran, tidak ada pengajaran Ibrahim. Milah itu loh, milah dulu. Milah itu apa? Asal ngomong ini. Al-milah artinya asalnya adalah mendiktekan atau membacakan. Aku heran juga lihatnya. Kita tanya Mila Ibrahim itu apa? Dibilang sunat. Di mana itu ada sunat itu? Nggak tahu. Kan seharusnya kan kalau mereka tahu itu kan harus tahu lah di mana. Tapi ya udahlah, kita maklumi begitu. Enggak, kita kejar milah lah. Milah itu berarti yang mendiktekan. Tepas kan? Didiktekan atau dibacakan. Bahasanya itu diejakan. Berarti sudah ada kan, kalau didiktekan berarti apa itu yang didiktekan kan harus ditulis lah. Gak tahu. Iya kan, harusnya kan kalau sudah didiktekan ya harus ada.
Didik ke dalam hati mungkin, bro. Paulus disunat 8 hari. Jadi hukum tentang sunat 8 hari itu sudah pasti. Nanti alasannya mereka, oh tidak, Allah telah meringankan itu. Jadi Allah asalkan jadi sunat, sudah selesai. Kan gitu kakiannya. Ya sudah. Jadi Allah yang menurut kau bilang itu tidak konsisten. Kau bilang perjanjian Abraham kekal. Nanti kau sekarang nggak kekal. Kalau namanya kekal ya AA. Kalau namanya sudah berubah B, berarti nggak kekal. Berarti Tuhan kita beda. Itu aja. Larikan beda. Memang Tuhannya beda sih. Memang, makanya aku tanya, menurut Islam, kalau sama di mananya? Tapi gini loh, banyak kawan-kawan yang Islam itu udah mulai mengakui bahwa memang Tuhannya beda. Amin lah, kita aminin. Biar gak sama-samakan lagi. Jadi kalau sudah berbeda, kau gak usah menghujat-hujat. Kalau kau udah ngata-ngatain agama lain, berarti kau sudah udah kena pasal kau. Ya. Gitu? Sama kayak suku. Lu ngata-ngatain suku Batak, udah kena kau. Melecehkan suku Batak, kena kau. Apalagi agama. Cemananya. Memang otaknya kurang dikasih biskuit Roma. Tapi ya kalau kita ajak diskusi ya kayak gitu juga. Apa ya. Terakhir itu aku diskusi sama mereka itu sampai subuh itu mereka protes penggunaan ini kata Allah ya di LAI. Itu gampang kok dijawab itu. Kata Allah sebelum Islam ada udah ada Allah. Kalau Allahmu Iya. Allah kami Tulisannya sama nggak? Iya. Maknanya Tulisannya aja. kayaknya Al-Ilah ya kalau saya baca di grup itu. Iya sih. Allah kalau di Alkitab ada Allah, banyak. Al-Ilah ada. Oh di Islam Al-Ilah. Jadi konsepnya gini loh. Kata Allah ini sudah ada. Jadi begini, Islam. kawan-kawan Islam ini sebenarnya kan sudah dijelaskan ya. Maksud Allah di Bible dengan di Quran mereka kan memang berbeda. Cuma tetap saja nggak terima gitu. Bahwa di Arab sudah ada. Yang memakai Allah kan bukan cuma Islam juga kan gitu. Tapi tetap nggak mau gitu. Tapi sebenarnya ada fakta sejarah abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Arab itu sudah ada dan itu dibukti itu secara arkeologi ya. Dan itu kalau ditarik dengan Alkitab tepat. Karena raja-raja Arab pada zaman Salomo sudah mempersembahkan juga korban. Sudah mempersembahkan upeti kepada Raja Salomo. Jadi kalau sudah ada di situ bangsa Arab, tentu pemilik bahasa Arab kan bangsa Arab. Itu yang pertama. Baru dalam bukti-bukti sejarah juga bahwa yang menggunakan bahasa Arab itu bukan hanya ada beberapa agama. Bahai termasuk Bahai atau apa itu, Kristen, baru Nestorian, Yahudi juga sudah ada di Arab. Makanya kan, dan itu terbukti dengan peristiwa Pentakosta. Ketika peristiwa Pentakosta kan, ada orang-orang Arab yang datang. Bahkan mereka katakan, bagaimana mungkin mereka ini orang Galilea, orang ini, tapi mereka berbahasa dalam bahasa kita, ada bahasa Arab, kan begitu satu. Berarti bahasa. Kan setahu saya ke Arab. Itu Paulus itu terakhir. Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Jadi ada 3 bukti di Alkitab. Dan bukti-bukti di Alkitab ini dibuktikan secara arkeologi. Yang tadi tentang zaman Raja Salomo itu terbukti bahwa memang pada waktu itu ada. Bahkan Arab itu kan artinya kan orang-orang gurun. Orang gurun. Baru kalau berbicara tentang bahwa Arab sudah pernah bahasanya digunakan, ada beberapa manuskrip yang dituliskan dalam bahasa Arab, ada tanda salib di situ, di dalam manuskrip itu. Jadi memang kalau sama mereka, bro, kita harus bilang duluan bahasa Arab atau Al-Quran. Kalau kita bilang Islam itu nanti melebar lagi kemana-mana.
Ya kalau Islam kan udah pasti itu ada sejak zaman Nabi. Tapi kalau Muslim mereka katakan ada pun Muslim. Nah itu jadi Karena itu karena yang jadi mereka Muslim dengan Islam kan beda artinya. ya, Oke. karena yang mereka ini kan yang ada di Al-Qur'an ya. Jadi jangan kita bilang Islam karena buat mereka itu Adam pun Islam kan begitu. Oke. Biar fokus. Sebentar bisa saya bicara nggak? Sebentar aja. Oke. Apa yang saya pahami tentang milah Abraham yang mereka katakan itu ternyata itu berbicara soal agama. Menurut keterangan Al-Qur'an, Ibrahim ini beragama Islam dan itu ditujukan kepada Muhammad ketika Muhammad diwahyukan kepada Al-Qur'an dan dia dia disebut sebagai keturunan dari Ibrahim dan agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim adalah Islam sesuai dengan surah 22 ayat yang ke-78 dengan Muhammad yang diwahyukan Al-Qur'an dan Muhammad diperikutkan keagamaan Ibrahim sesuai dengan surah Al-An'am 123 dan surah yang ke-6 ayat yang ke-161 bahwa agama yang lurus menurut mereka itu agama Ibrahim, yaitu agama Muslim. Nah, itu yang saya pahami tentang kata milah, mengikuti agama Ibrahim. Sesuai dengan ayat-ayat yang saya kutip tadi. Bukan mengikuti tentang sunat. Milah di situ merujuk kepada agama Ibrahim, karena menurut Al-Quran atau Allah, Ibrahim itu beragama Islam. Abraham kan nggak punya agama. Ya, jadi kalau kita tanya, biasanya kawan-kawan di Islam akan menjawab samina wa tona kan gitu. Iya betul. Iya, kalau Islam percaya Abraham itu punya agama. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Jadi walaupun nggak ada dasarnya, ya jawabannya nanti itu samina wa tona. Abraham itu tidak punya agama. Kenapa dia agama? Bukan Abraham ya, tapi Ibrahim. Ibrahim dan Abraham ini berbeda menurut saya. Karena apa? Karena Alkitab mencatat tentang Abraham, dia mempunyai istri dua, yaitu Sarah dan Hagar. Sedangkan Ibrahim tidak diceritakan, tidak dikatakan siapa istri Ibrahim. Dan di Al-Quran tidak mencatat nama-nama istri-istri para nabi. Nah, ketika kita menyamakan Abraham ada 3, satu lagi keturah. Iya, ketika kita menyamakan antara Ibrahim dan Abraham yang sama, coba dibuktikan dulu siapa Ibrahim dan siapa istri-istrinya. Kemudian Ishak, menurut Al-Quran, ibu daripada Ishak itu siapa? Menurut Al-Quran, jikalau ada persamaan ibu daripada Ishak sama dengan Alkitab, mungkin saya menerima 99% bahwa Ishak yang ada di Al-Quran dan Ishak yang ada di Alkitab adalah sama. Tapi kalau tidak ada dasarnya, bagaimana mungkin mereka mempersatukan atau menyatakan orang yang sama sedangkan tidak diketahui orang tua dari kitabnya? Nah, inilah yang saya katakan bahwa antara Abraham di Alkitab dan Ibrahim di Al-Quran adalah dua orang yang berbeda. Jadi ketika mereka memang Tuhannya beda sih, jadi itu wajar-wajar saja karena itu kepercayaan mereka. Bagi saya. Bagusnya juga di Indonesia sekarang kan sudah ada Alkitab ya atau ini kan kata milah ini sebenarnya ini berasal dari bahasa Aram ini. Ini jadi bukan bahasa Arab. Padahal dikatakan wahyu itu diturunkan pada bahasa setiap kaum. Tapi kok ada ini milah terminologi dari sudut bahasa secara etimologi, kata milah ini kan berasal dari bahasa Aram. Bahwa kata milah sendiri disebut 15 ayat dalam Al-Quran, 9 kali dalam ayat Makkiyah, 6 kali dalam ayat Madaniyah, dan dalam berbagai konteks bahasa yang umumnya berhubungan dengan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Nah, menurut ini, kata milah seperti halnya dengan kata din, adalah sebutan bagi sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya agar manusia dapat berhubungan dengannya. Dalam istilah bahasa yang digunakan oleh Turki Usmani,
Millet adalah seluruh agama yang berkembang di wilayahnya. Bahkan dalam bahasa Turki dan Persia, kata millet seringkali dipakai dalam pengertian bangsa atau negara. Mila adalah disandarkan atau idahfa para nabi yang membawanya seperti Mila Ibrahim, Mila para nabi Shu'aib, Ismail, Ibrahim. Kata Mila digunakan pada ayat-ayat Makki sebanyak 9 kali, 3 diantaranya disandarkan kepada Nabi Ibrahim dan secara langsung. 6 sisanya disandarkan kata ganti damir berkaitan dengan kata Mila yang disandarkan Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya Allahnya berbeda, kitabnya berbeda, nabi-nabinya berbeda, cuma yang memiliki kemiripan. Itu ya tidak mungkin dong. Kitab Taurat itu kan sudah berlaku kitab Taurat kan ditulis Musa sekitar tahun 1500-an kitab Taurat. Tiba-tiba mereka datang 2000 tahun setelah ditulis, mereka mengatakan itu sudah palsu, kan suatu kejanggalan dalam berpikir. Jarak antara kitab Taurat ditulis dengan kitab Quran itu kan sekitar 2000 tahun loh, 2000 tahun lebih. Karena jarak antara Alkitab ditulis 1500 tahun, kemudian datang mereka 2000 tahun loh. Masa enak-enak aja 2000 tahun digunakan oleh orang Yahudi, digunakan oleh gereja, tiba-tiba palsu katanya kan. Enak aja. 2000 tahun lo udah digunakan. Emang Allah itu kayak gimana? Baru kemarin itu siapa lagi itu? Siapa? Manahem Ali. Manahem Ali itu buat blunder loh itu di Geraha Mualaf itu live. Dikatakan dia bahwa manuskrip kuno Alkitab ditemukan oleh seorang beragama Muslim. Namanya Muhammad siapa itu? Dia itu gulungan laut mati itu loh, naskah laut mati. Padahal naskah laut mati itu kan sama dengan Alkitab yang kita gunakan. Sebenarnya Manahem Ali itu Kukomeni kemarin itu, berarti dia menampak mukanya. Di Qur'annya dikatakan bahwa kitab Taurat sudah dipalsukan. Padahal manuskripnya ditemukan di gulungan laut mati yang menemukan Islam pula. Iya, tapi dia tidak sadar bahwa apa yang disampaikan dia itu, dia menemplak dirinya, menemplak kitabnya, dan menemplak nabinya, bahkan Allahnya. Iya loh. Masa dikatakan kitab Taurat sudah palsu, sementara manuskrip ditemukan. Dan saya bersyukur yang menemukan itu gembala yang beragama Islam itu, Muhammad siapa itu. Kalau orang Kristen yang menemukan itu nanti rekayasa katanya kan. Betul. Iya, kalau Kristen yang menemukan itu dibilang rekayasa. Tapi karena yang menemukan Muslim nggak bisa ngomong apa-apa mereka. Iya. Iya, saya bersyukur yang menemukan itu Muslim supaya mereka nggak aneh-aneh.